Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah pemandangan yang ada, buatan manusia. Nikmat dilihat oleh mata. Orang Padang ada mengatakan, condong salero kanan lama, condong mato kanan rancak. Artinya, selera pasti ingin yang enak-enak. Mata pasti kepengen melihat yang indah-indah. Dan ketahuilah, Allah telah menciptakan apa yang nampak ini, yang terhampar ini, adalah untuk kesenangan manusia, hamba-hambanya. Tetapi tentu saja kenikmatan yang ada di bumi ini hanya 1% dibandingkan kenikmatan yang telah Allah janjikan. Ketahuilah bahwa kenikmatan yang halal dinikmati dan itu adalah sumber kebahagiaan, tambahan untuk penyempurna kebahagiaan adalah 3 hal berikut ini. Kata Rasulullah SAW, di antara kesempurnaan nikmat adalah punya istri yang salehah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah kesenangan. Dan kesenangan yang terbaik dalam seluruh dunia ini adalah pada istri yang salehah. Beruntung dan berbahagialah orang yang menikahi wanita karena agamanya, karena ketaatannya. Maka dia akan merasakan indahnya dunia ini. Surganya dunia ini. Surganya dunia ada pada wanita yang salehah. Yang kedua, kesempurnaan nikmat yang kedua, yaitu punya rumah yang luas. Punya rumah yang bagus. Masya Allah, ini menandakan apa? Agama ini bukan agama miskin. Dan agama ini bukan identik dengan agama kefakiran. Justru agama ini menganjurkan kepada kita agar memiliki, menggenggam dunia ini. Dengan dunia yang kita miliki, kita bisa memiliki rumah yang luas, rumah yang besar. Tentu saja rumah yang luas dan rumah besar ini akan digunakan untuk apa-apa yang Allah ridhoi. Buat pengajian di sana, buat ajang silaturahmi di sana, dan hal-hal yang Allah ridhoi. Bandingkan dengan rumah yang kecil, rumah yang hanya SSSS, sangat sempit sekali. Rumah yang besar ini pertanda bahwa Islam menghasung umatnya agar menjadi kaya. Menghasung umatnya agar mempunyai harta. Dengan berharta, dia bisa berderma. Dia bisa berinfak sebanyak-banyaknya. Dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, membantu fakir miskin, membangun masjid, membantu pondok-pondok pesantren, dan sebagainya. Siapa yang mengatakan miskin itu bagus? Kadal faqru ayyakuna kufran, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemiskinan sering membuat orang menjadi kafir. Betapa banyak iman orang dibeli oleh non-muslim hanya gara-gara kemiskinan yang dideranya. Iya, memang benar. Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk dikayakannya dan siapa yang pantas untuk tetap dalam keadaan miskin. Allah yang Maha tahu. Karena Allah itu penuh dengan kasih sayang. Seandainya hambaku aku kayakan, dia akan kafir kepadaku. Jadi aku tetapkan dia di atas kefakirannya sehingga dia tetap dekat denganku. Ini salah satu hikmah. Apa ada yang lebih mahal dan lebih berharga dibandingkan dengan iman yang ada dalam dada ini? Tidak ada. Baik, kita kembali. Islam menganjurkan kita kaya, maka bekerja keraslah. Berupayalah dan nikmatilah dunia ini. Dalam batas-batas yang halal tentunya. Yang ketiga, kesempurnaan nikmat itu adalah memiliki kendaraan yang bagus. Rasulullah walaupun kehidupannya miskin, kadang-kadang roti satu batang yang keras itu pun dimakannya. Kadang-kadang 1 butir kurma untuk 3 hari dimakannya. Tetapi kendaraan Rasulullah kendaraan yang terbaik. Kendaraan yang kokoh, kendaraan yang mahal. Kenapa? Kendaraan itu untuk fasilitas buat berdakwah, buat mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak salah dan tidak berlebih-lebihan kalau kita membeli kendaraan yang kokoh, yang bagus. Dan itu bukan bentuk daripada israf. Tidak, sama sekali tidak. Hanya yang tidak boleh adalah kalau kendaraan ini dapat kita beli dengan harga 100 ringgit atau 100 juta umpamanya. Dan itu cukup. Kenapa harus kita beli dengan harga 1 miliar? Penyakit apa yang ada di hati kita? Kalau bukan penyakit israf dan Allah mengharamkan itu.
Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Inilah 3 keindahan dunia yang diakui langsung oleh Rasulullah SAW. Istri yang solehah, syukur-syukur cantik, alhamdulillah. Tapi cantik akhlaknya, cantik budinya, ini nomor 1. Yang kedua, rumah yang luas. Dengan rumah yang luas, kita lebih banyak leluasa melakukan apa-apa yang Allah ridhai. Dan yang ketiga, kendaraan yang baik, kendaraan yang kokoh, kendaraan yang layak dipakai untuk berdakwah, untuk berjuang, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kaya. Tapi kaya yang tidak sampai ke hatinya, kaya hanya sebatas di tangan. Allahumma jalid dunya tahta aidina, wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kekayaan ini hanya sebatas sampai ke tangan kami, dalam genggaman kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini bertahta di hati kami. Semoga setiap kita dikasih oleh Allah rezeki. Dan rezeki yang ada dimilikinya, dia pakai untuk menyempurnakan nikmat Allah di muka bumi ini. Dan jangan celit, jangan kedekut, jangan pelit. Kalau memang Allah sudah berikan rezeki, nampakkan kepada Allah. Rasul bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyadhhara athara ni'matihi fi ibadihi." Allah senang nikmat yang Allah berikan kepada hambanya nampak. Caranya dengan hamba memakainya. Umpamanya kita pergi ke masjid, gunakanlah baju yang terbaik. Kenapa pakai kaos oblong? Kenapa pakai selipar yang rusak? Kenapa kita tidak berdandan sementara ketika kita bertemu dengan seorang penguasa, kita memakai yang terbaik? Allah cemburu loh. Jadi Allah senang kalau kita memanfaatkan nikmat yang diberikannya untuk kebahagiaan kita. Allah senang. Pakailah. Allah menyukai kebersihan, maka bersihkanlah. Allah menyukai kerapian, maka rapikanlah. Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, dan Allah menyenangi keindahan. Semoga berbahagia hidup di dunia ini sebelum merasakan kebahagiaan di dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.